Ibu Yani itu rumahnya di daerah sini teman-teman. Nah, ini rumah-rumahnya dekat banget ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Ini Ibu Yani tutup jam berapa kalau jualan biasanya? Maghrib. Maghrib. Ada cerita horor dari sini? Ada ya? Nggak tahu, aman-aman aja ya. Ini proses masak mie-nya guys. Nggak pakai mangkok ya Bu ya? Pakai styrofoam. Styrofoam aja ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 15 Februari 2026 dan kali ini saya berada di daerah pemakaman Chinese ya, di daerah Kebonanas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Oke, saat ini saya di salah satu warung yang informasinya berada di berhadapan dengan pemakaman Chinese. Dan di sini ada rekan saya, ada Bang Bre. Apa kabar Bang Bre? Baik, alhamdulillah. Ya, dan di sini ada Mas Toa. Apa kabar semuanya? Baik. Dan ini sempat di videoin sama Bang Bre sebelumnya ya, di warung ini ya. Iya. Boleh kenalin dong Bang Bre, ini siapa Bang Bre? Jadi ini namanya Ibu Yuni. Bu Yuni ini Ibu Yuni. Bu Yuni. iya, Bu Yuni kan Bu ya? Namanya. Ibu Yuni ya? Nama anaknya sebenarnya. Oh, nama ibunya siapa? Nama ibunya apa? Yani. Panggilan itu. Oh, Bu Yani. Yani. Salah gua. Namanya Bu Yani. Nah, Ibu Yani ini punya warung di depan pemakaman. Sebenarnya bukan cuma di depan sih, tapi di dalam area komplek pemakaman karena ini gerbangnya ini ada gerbang jadi masuk pemakaman gitu. Bahkan rumahnya juga di sana Bu ya, belakang ya. Iya, betul. Ngelewatin pemakaman, pinggiran pemakaman lah kayak gitu. Silakan Bang Bewok ngobrol. Oke, siap. Jadi, thank you Bang Bre. Siap. Saya dapat informasi ini dari Bang Bre teman-teman, karena sebelumnya Bang Bre datang ke Ibu ya, Iya, betul. ke warung ini ya. Iya. Dan apa benar Bu? Memang ada kisah-kisah horor nih Bu. Langsung aja saya ke lokasi. Yang saya seperti lihat Bang Bre ini kayak horor banget gitu. Emang ada kisah-kisah apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Ya, dulu lagi pertama-tama kesini sempat ada suara-suara gitu. Bang lanjut dulu ya, Bang edit dulu. Oh oke, siap. Video banyak banget nih, edit terus. Kerja restoran. Iya. Oke. Jadi gimana Bu? Seperti apa Bu? Horornya Udah tuh? rokok nggak, Bu? Ada apa? Sampurna mil. Enggak ada. Lanjut kok langsung. Tuh, sama ibunya tuh dikasih rokok tuh. Nah, oke, Ibu, apa benar Bu? Yang disampaikan itu oleh Bang Bre katanya di sini lokasinya benar-benar horor gitu sejak ketika Ibu tinggal di sini. Betul Bu? Iya, betul. Saya pindah ke Jakarta itu tahun 93. Tahun 93 ya? Iya. Lama sekali sudah. Iya. Udah 30 tahun lebih lah ya. Iya. Lalu apa Bu? Pengalaman-pengalaman apa tuh yang Ibu rasakan ketika tinggal atau buka usaha, langsung usaha di sini Bu ya? Iya, betul. Oke, apa tuh Bu yang Ibu dapatkan? Interaksi horor apa Bu di sini Bu? Ya, kalau malam suka ada suara-suara gitu. Suara-suara? Iya. Suara Merinding. seperti apa Bu? Kayak kuntilanak. Oke, itu di jam berapa waktu itu? Ya, kira-kira jam 11-an gitu. Jam 11-an? Pas mau ke warung gitu. Heeh. Oke, Ibu nih buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau pagi buka jam setengah 7 Mm-mm. sampai jam 8 apa jam 9 malam. Jam 9. Dan Ibu tuh tinggal di sini apa enggak sih? Tinggal di belakang. Oh enggak, di sini berarti cuma buat enggak, usaha aja. Buat usaha aja. buat Oh, rumah Ibu di sebelah mana? Sana. warung. Iya, Oke. Ibu sudah berkeluarga? udah. Sudah ya. Iya. Dan dari pertama pindah di sini usaha langsung atau tinggal dulu atau gimana Bu? Apa langsung usaha?
langsung usaha. Langsung usaha. Iya. Begini aja begini, udah langsung Iya, begini ya. begini aja. Apa sih Bu ya, produk apa aja yang dijual Bu? Ya, ada Indomie, kopi, Mm-mm. jajanan gitu. Oke. Heeh. Dan ini kalau misalnya Ibu jualan di sini ramai aja Bu yang beli? Ada? Ada aja sih. Banyak ya? Iya. Banyak ya, alhamdulillah ya. Ini kan pinggir jalan nih Bu. Iya. Ini di seberangnya juga pemakaman betul. Pemakaman juga. Pemakaman apa aja sih Bu di sini? Di sini pemakamannya kuburan Cina. Kuburan Cina ya. Nah, Tapi di sebelah sana ada juga pemakaman yang bukan pemakaman Chinese. ada seberang Oke. kuburan Islam. Ada yang Islam juga ya. Iya. Jadi pertama Ibu datang ke sini itu memang sudah ada pemakaman atau belum? Saya pindah ke sini sudah ada. Sudah ada. Berarti Sudah udah ada. sejak kapan pemakamannya ada Bu? Iya, kurang tahu juga ya. Kurang Saya tahu. pindah 30 ke tahun sini yang udah lalu Ibu ada. datang ke sini sudah ada Udah pemakaman. begini ya. Ada berapa pemakaman di sini? Ya banyak ya, kurang tahu ya. Tapi masih adakah keluarga-keluarga yang ziarah ke sini? Masih. Pengalaman apa yang pernah Ibu rasakan di depan pemakaman Cina ini? Apa pernah Ibu melihat pembongkaran kah? Ya, Pernah? kalau apa digali ya? Nah, pernah. Pernah ya? lihat. Itu kenapa kok digali Bu? Ya katanya dipindahin. Dipindahin Nah, kah? kata keluarganya dipindahin, terus dipindahin ke peti lagi gitu, dibawa gitu, Dibawa ke? ya dibawa ke keluarganya. Sudah berapa tahun dimakamkan lalu digali tuh Bu? Kurang tahu juga Kurang ya. tahu. Udah Itu lama. sering? Sering ya. Berarti ada yang kosong dong ini? Ada banyak ya. Berarti ketika kosong bisa lagi dimakamin kalau ada yang udah udah benar-benar nggak bisa. boleh buat nguburin, makanya yang ada dipindahin. Oh gitu. Nah, Nah, ini kan unik ya Bu ya. Ibu tuh Iya. bisa berjualan, berusaha di area apa namanya kompleks pemakaman Chinese. Ini apa memang peruntukannya untuk pemakaman? Karena memang saya melihat di situ masih ada banyak rumah-rumah. Itu rumah-rumah berdiri di atas makam kah atau memang bukan area pemakaman Bu? Kalau yang di sana Bu, kalau rumah-rumah. di sana sih bukan rumah pemakam, bukan rumah warga. Rumah warga biasa Iya, aja ya. biasa. Memang tanah memang peruntukan untuk rumah ya, Iya, betul. bangunan ya, Iya. bukan untuk makam ya. Bukan. Itu sangat dekat sekali dengan makam juga Iya. ya. Tentunya pasti ada dong Bu. Karena berdampingan Iya, gitu kan. Cuman MHT aja depannya Iya. kuburan kan. Ketika bangun tidur gitu ya atau pulang kerja malam-malam gitu. Iya. Itu pasti melintasi jalur ini ya, Iya. Bu. Lewat. Itu Ibu udah Udah biasa. ya. Gak serem ya Bu ya. Nggak serem. Tapi Ibu pernah ditampakin Bu? Ya sekali pernah Pernah. kayak sekelepatan gitu, kayak kuntilanak apa ya. Di mana Bu itu posisinya Bu? Ibu ngeliatnya di mana? Sebelah sana. Di belakang mana? Arah sebelah sana. Iya. Di pohon mangga. Tapi nih Bu, kalau saya lihat pemakamannya ini sudah kayak tidak terawat ya, meskipun memang sudah dimatikan. Saya melihat ini udah banyak banget rumput-rumput yang menutupi pemakaman ini Bu. Ada juga sampah-sampah dijadikan tempat pembuangan sampah atau gimana ini Bu? Itu ada Iya, sampah-sampah situ. Kemarin sempat sudah diangkat sampahnya. Ya namanya warga banyak, nggak bisa dihitung, jadi buang di situ lagi gitu. Sebenarnya sudah nggak boleh. Dilarang ya Iya, harusnya dilarang. ya. Tapi ada aja ya orang-orang Namanya bandel. warga gitu. Tuh. Siapa tuh Bu Dari yang buang Bu? mana aja gitu. Bukan warga sini pasti ya? Bukan. Ya dari mana aja gitu, juga malam-malam udah ada sampah. Iya. Dan ini banyak sekali. Apa memang nggak ada penjaganya kah Bu? Yang ngerawat gitu Ya Bu? ada sih, kemarin sempet apa sih, Dibersihkan? dibersihkan. Kalau Ibu ngebersihin Sebulan, juga? 2 bulan udah nunggu lagi. Oh. Ibu ngebersihin juga atau hanya jualan saja? Saya jualan saja. Jualan saja ya? Nggak ini ya? Yang bersihin ada, Ada ya? TPU-nya Nah. sendiri ada. 30 tahun lebih Ibu berjualan di area pemakaman Chinese ini. Apakah Ibu pernah ada kayak yang beli tapi ternyata bukan orang? Karena kan udah pasti kita berpikir seperti itu kan, ini di makam apalagi Ibu Iya. sampai malam jam 8 jam 9 Iya. gitu. Pernah nggak sih Bu? Ya sejauh ini ya begitu aja sih, kayak ada suara-suara aja begitu. Suara-suara aja Kalau ya. penampakan Nah, Ade mau beli apa Dek?
Habis ya. Dia mau capungnya habis. makan steak. Jajan apa? Eh, Udah, Om yang bayarin. Gak usah bayar. Om yang bayarin. Beli apa? Beli apa aja ambil. Udah gede. es apaan? Udah gede. Es apaan? Mau mie nggak mie? Udah makan belum? Beli. Masakin aja Bu dia kalau mau mie. Mau nggak Adek siapa namanya? Hah? Sini deh sebentar dulu. Sini dong. Dulu sini. Adek sering beli di sini. Sering beli makanan sini di rumah Ibu Yani. Sering ya. Ini bener-bener di lokasi kuburan betul ya? Ini Ibu Yani tutup jam berapa kalau jualan biasanya? Maghrib. Ada cerita horor nggak di sini? Adek sering. Nggak tahu, aman-aman aja ya. Ya udah deh. Adek mau beli aja. Om bayarin. Mau apa? Mie rebus, mie goreng. Mie goreng Bu sekalian Bu. Ini saya bayar. Nah, bikin mie gorengnya dulu dah. Bikinin ya. Bikinin. Sekalian saya mau lihat Oh iya. apa namanya cara masaknya nih sama warungnya Ibu Yani nih. Oke. Saya mau lihat ya Bu. Iya, boleh. Ini warungnya Ibu ya. Iya. Wih bagus dalamnya Bu ya. Airnya bersih Bu. Bersih dong. Air apa maksudnya? Air pam beli atau pasang itu? Itu ngambil di rumah. Oh ngambil di rumah. Oh ada listriknya. Ada. Cakep nih. Bersih guys. Ini Adek lagi pesen mie goreng nih guys. Iya. Pakai telur gak? Pakai telur ya? Pakai telur. Pakai ya telur. boleh, Pakai ya. telur. Ada telurnya kan Bu? Ada. Heeh. Ya. Bersih banget guys warungnya. Cakep. Cuma airnya tuh ngambil dari rumah. Dari rumah, ya. Nggak masang air enggak ya? Enggak. Ini proses masak mie-nya guys. Nggak pakai mangkok ya Bu ya? Pakai styrofoam. Styrofoam aja ya? Iya, betul. Emang nggak nyediain mangkok kah? Nyediain. Nyediain. Oh. Mau dibawa pulang kali ya, Bu Iya. ya? Ada mau makan pakai mangkok apa styrofoam? Styrofoam aja. Bawa pulang dia kan. Bawa pulang. Mau Udah makan duduk sini. dulu. Duduk dulu, nungguin. Ya, nungguin. Iya. Ini Bu Yani masak mie, lalu juga jual minuman juga ya Bu? Iya, jualan es. Ada minuman. Tapi alhamdulillah Bu ya, Alhamdulillah. buat sehari-hari Bu ya. Iya. Tapi suami kerja Bu? Sekarang udah pensiun. Pensiun? Iya. Di mana tadinya sebelumnya Bu? Tadinya di Priok. Di apa? Di Kapal kah? Di apa? pelabuhan. Pelabuhan? Iya. Sekarang udah pensiun, Bu, ya? Bagian lapangan. Iya. Jadi bantu-bantu Ibu ya? Iya. Ini masak mie-nya nih guys. Mie goreng. Goreng pakai telur. Tapi ada nasi goreng kah Bu atau hanya mie aja Bu? Kalau ada yang minta nasi, saya ambilin di rumah. Oh gitu. Tapi masak nasi goreng atau hanya nasi putih biasa? Enggak. Oh enggak nasi putih biasa ya? biasa. Enggak nasi goreng. Enggak. Kirain ada nasi goreng juga gitu. Enggak ada. Enggak ya. Ini guys keadaan dari suasana warung Ibu Yani yang lokasinya tuh langsung ke sini guys. Buka pintu tuh langsung ke pemakaman. Wah. Tuh makamnya guys. Nah di sana tuh ada sampah-sampah tau gak sih guys. Bayar tadi si Adek mie sama air ya? Minum tadi es teh ya si Adek barusan. Iya, Tadi saya mesen aqua sama ini tadi 3. Nah, Aquanya lebihnya ambil aja. Iya, sangat disayangkan teman-teman untuk pemakaman dari Kebon Nanas ini dijadikan tempat pembuangan sampah ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yani, memang pemakamannya sudah tidak lagi aktif begitu. Ya meskipun tidak aktif, ya, seharusnya tetap dijaga, ya, tidak dijadikan tempat pembuangan sampah seperti ini ya teman-teman ya. Ya tentunya kalau misalnya keluarga yang melihat pasti tentunya sedih ya, melihat pemakaman dari keluarganya dijadikan tempat pembuangan sampah. Ya tadi Bu Yani menginformasikan bahwa yang buang itu bukan warga sini gitu, oknum-oknum saja begitu. Dan Ibu Yani itu rumahnya di daerah sini teman-teman.
Nah ini rumah-rumahnya dekat banget ya guys ya. Pada main layangan. Ada apa? Ular, ada ular. Di mananya? Ular apa? Kamu nggak takut? Oh, iya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi dari pemakaman Chinese Kebon Nanas ya. Lumayan banyak untuk makamnya sendiri. Tadi saya sempat tanya ada berapa, Bu Yani nggak tahu ya teman-teman. Yang pasti di area sini tuh banyak banget pemakaman Chinese ada di sini, di sebelah sana juga ada dan di seberang sana juga ada teman-teman. Ya, seperti ini keadaannya. Meskipun sudah dilakukan pembersihan ya oleh penjaganya menurut informasi dari Bu Yani tadi, namun sebulan 2 bulan pemakaman itu dipenuhi lagi dengan ya semak-semak seperti ini. Dan ya pemakaman ini memang sudah tidak lagi aktif ya, dan sangat disayangkan pemakaman ini jadi di beberapa bagiannya dijadikan tempat untuk pembuangan sampah ya. Sangat miris sekali teman-teman ya, karena biar bagaimanapun ini adalah pemakaman bukan tempat pembuangan sampah yang seharusnya ya jadi tempat untuk mengingat kita gitu bahwa manusia yang masih hidup saat ini juga nanti akan sama seperti yang ada di depan layar kaca teman-teman sekalian gitu. Kita semua bakal merasakan mati. Jadi gimana kita kalau misalnya makam kita itu dijadikan tempat sampah, tentunya kita nggak akan menginginkan hal itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari ya oknum-oknum yang membuang sampahnya di pemakaman ya, ataupun di jalan-jalan ataupun ya di sungai-sungai ya. Karena kita tahu ya banjir terjadi ya dikarenakan memang yang utamanya karena memang curah hujan yang tinggi, dan kedua juga karena memang banyaknya sampah ya. Karena ada mengatakan anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya oknum yang membuang sampah sembarangan di area pemakaman ini gitu. Karena tentunya kita juga nggak ingin guys ya makam kita nanti ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah meninggal, karena hidup ini adalah arisan. Kita seperti arisan guys, karena kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita pulang. Nah kalau misalnya kita sudah berpulang, kita sudah dimakamkan dan oknum-oknum membuang sampah ke pemakaman kita, tentunya kita bakal sedih banget gitu ya. Harusnya dijaga, dibersihkan, dikirimkan doa, dikasih bunga gitu ya, tapi malah seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya terkait dengan liputan saya kali ini di daerah perkampungan di daerah Jakarta Timur, yang mana memang warga di sini ya, perkampungannya ada di sini hidup berdampingan dengan makam ya, sejak puluhan tahun yang lalu ya. Sangat disayangkan yang kita lihat saat ini teman-teman, makamnya sudah tidak terawat meskipun tadi disampaikan ya oleh Ibu Yani bahwa ada pembersihnya yang melakukan pembersihan, namun ya sering jalannya waktu 2 bulan 3 bulan dipenuhi lagi dengan semak belukar, bahkan sampai ada ular di sana ya. Dan yang mirisnya lagi, makam ini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Semoga ke depan tidak ada lagi oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan, dan tentunya video ini dibuat di area pemakamannya untuk sebagai pengingat bahwa kita manusia juga bakal akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ya hidup ini seperti arisan, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita pulang. So yang paling terpenting apa yang sudah kita siapkan untuk bekal kita di akhirat. Oke, video ini saya akhiri. Thank you banget buat semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share.
support channel biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, saya akhiri dari daerah Jakarta Timur. Saya Bang Boy, kalau saya nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.